telah terlimpah kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga di malam berbahagia ini setelah kita bisa melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita salat maghrib berjamaah, kita bisa kembali duduk di masjid ini, di majelis ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Jemaah kajian Masjid Al-Burhan Soka Salatiga, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan, masih pada subtema terkait Kitabu Al-Madzalim, hukum terkait masalah perbuatan kedoliman dan aniaya. Kita akan masuki subbab yang bernomor 369 yang diangkat oleh penulis Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali, babu tahrimi akli amwalil yatama, bab tentang diharamkannya memakan harta anak yatim. Kita perlu kembali mereview tentang definisi yatim, ya. Para ulama mayoritas mengatakan kepada kita, al-yatimu man faqada abahu dunal bulughi. Al-yatimu man faqada abahu duna al-bulughi. Yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini yang kita garis bawahi, ya. Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dunal bulughi, sebelum dia berusia akil baligh. Bagaimana kalau yang mati ibunya? Maka ulama mengatakan kalau seorang anak kehilangan ibunya, maka bukan dikatakan yatim. Bukan dikatakan yatim. Walaupun di Indonesia orang yang kehilangan bapak ibu dikatakan yatim piatu. Sebagian orang-orang kita kalau ada anak ibunya meninggal, bapaknya masih ada, masih dibilang yatim. Karena dalam istilah syar'i dan para ulama fikih, definisi yatim yang benar adalah man faqada abahu dunal bulughi, seorang anak yang ditinggal mati atau wafat ayahnya sebelum dia berusia akil baligh. Karena yang ditinggal mati ibu itu dikatakan yatim hanya berlaku bagi seekor burung. Dalam istilah ulama tafsir, mereka mengatakan kalau burung itu dikatakan yatim bila ditinggal mati ibunya. Karena sing ngopeni burung itu bapak atau emaknya? Ibunya, ya, bukan emaknya. Ya, emaknya maksudnya, ya. Ibunya, ya. Jadi wong yang bertelur ibunya, yang angkremi juga ibunya, yang kasih makan juga ibunya. Makanya kata para ulama, kalau seekor burung baru dikatakan dia yatim kalau ditinggal mati ibunya. Tapi kalau manusia adalah definisi yatim yang benar seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Dunal bulughi, sementara dia ketika ditinggal mati orang tuanya, tanda kutip ayahnya, dia belum berusia akil baligh. Masalah yang kedua, bila si anak telah akil baligh, masihkah melekat nama yatim? Tidak. Ya. Ketika si anak telah menginjak usia dewasa, kan dewasa kalau laki-laki kalau masalah usia 15 tahun, mimpi basah, tumbuh bulu kemaluan, jakunnya keluar.
Kalau perempuan umur biasanya haid dikatakan 12 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun, tumbuh bulu kemaluannya ya, dan suaranya berubah. Maka ketika si anak telah menginjak usia baligh, hilanglah nama yatim tadi itu, sifat yatim itu sudah hilang. Kenapa? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Apakah dalilnya ada? Ada. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Abu Dawud ya. Nabi kita bersabda, la yutma ba'da ihtilamin. La yutma ba'da ihtilam. Tidak lagi melekat sifat seseorang dikatakan yatim ketika sudah bermimpi, artinya baligh. La yutma ba'da ihtilamin. Sudah tidak berlaku sifat yang melekat pada pribadi seorang anak untuk diberikan predikat yatim ketika sudah menginjak usia akil baligh atau sudah dewasa. Nabi sering mengistilahkan dengan ihtilam. Jadi patokan yang memang dijadikan Nabi orang dikatakan baligh adalah ihtilam, mimpi basah. Loh, katanya mimpi basah hanya untuk kaum pria. Tidak, kaum wanita juga mengalaminya ya. Itu sudah fitrah ya. Hanya saja sisi lainnya kalau wanita dengan haid ya. Kalau pria mimpi basah ya. Dan usia pria biasanya dimulai 15 tahun. Walaupun tidak mustahil, bisa usia 10 tahun, bisa usia 12 tahun. Makanya Nabi tidak menggunakan patokan usia, tapi dengan apa? Ihtilam, mimpi basah ya. Baik, kita akan masuki ayat yang berbicara tentang masalah diharamkannya memakan harta anak yatim. Berarti ini anak yatim yang kaya raya, ya. Yang menjadi segmen kita adalah ketika ada anak yatim ditinggal mati oleh ayahnya dan memiliki harta warisan yang berlimpah. Maka siapapun yang mendapat amanah mengemban dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak yatim, dan anak itu memiliki harta berlimpah, berhati-hatilah dengan harta anak yatim ini. Berhati-hatilah dalam mengelola harta anak yatim. Sehingga ada ayat, juga nanti akan ada satu ungkapan ulama yang akan mengingatkan kita tentang agar kita berhati-hati terhadap harta anak yatim, wabil khusus siapapun di antara kita yang diamanahi untuk mengurus anak yatim dan hartanya anak yatim. Ya. Jadi subtema yang diangkat adalah bab diharamkannya memakan harta anak yatim. Ketika anak yatim itu memiliki harta berlimpah, sehingga harta perlu dikelola di sini, maka pengelolaannya harus tepat dan dikelola oleh orang yang tepat juga, orang yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas, kemampuan dalam mengelola, dan ada unsur kredibel, dia amanah. Bagaimana dengan anak yatim yang miskin, Ustaz? Kalau antum punya lembaga panti asuhan anak yatim, juga hati-hati ketika ada titipan dari para donatur untuk anak yatim ya. Di Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 10, Allah menegaskan kepada kita, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, Allah menekankan di sini sesungguhnya orang-orang yang berani memakan harta anak yatim dengan cara kedzaliman. Allah menekankan di sini dengan satu penekanan, stressingnya adalah zulman.
Artinya akan ada manusia di muka bumi ini yang mengambil kesempatan aji mumpung, sehingga Allah menekankan di sini sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dulman, dengan cara kedoliman, dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dengan cara yang melanggar syariat, dengan cara melampaui batas, dengan cara merampas hak orang lain, itu namanya zalim. Innama ya'kulun fi butunihim nara. Sejatinya mereka sedang makan dan menuangkan dalam perut mereka adalah api. Yang mereka makan ya api, bukan makanan. Memang secara lahiriah mereka makan makanan, tapi secara hukum syariat mereka tanpa sadar sudah berani memasukkan api ke dalam perutnya. Jadi kita tidak sedang menilai, oh yang dimakan sate, yang dimakan gulai, yang dimakan tongseng, yang dimakan roti misalnya. Ya, secara lahiriah mereka memang sedang apa? Makan makanan yang enak. Tapi sebenarnya yang mereka makan adalah api. Dan mereka dengan sengaja memasukkan api dalam perutnya. Oh, nggak kebakar Ustaz? Iya, nggak kebakar. Nanti Anda akan dibakar dari neraka. Karena ini sudah ancaman Allah Rabbil Izzah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara kedoliman, dengan cara tidak benar, dengan cara merampas hak mereka, dengan cara yang haram, sejatinya mereka memakan dalam perutnya, memenuhi isi perut mereka dengan apa? Api. Yang kedua, Allah menekankan lagi, wasayaslauna sa'ira, dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini ancaman Allah Rabbil Izzah, ya. Kemudian ayat di atas diperkuat dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, riwayat para ulama a'immatu adil hadis, ya. Ketika beliau menyatakan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi menegaskan kepada kita, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jauhilah oleh kalian. Hadis ini masyhur, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, yang beliau mengatakan ijtanibu, jauhilah oleh kalian, selamatkanlah diri kalian, dan jangan pernah coba-coba mendekati. Apa itu? As-sab'a al-mubiqati, 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang mencelakakan, 7 perkara yang menyengsarakan, 7 perkara yang pada akhirnya membuat kalian diadab di neraka jahanam. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, was-sihr, melakukan perbuatan sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam, yaitu qisas. Itu pun penerapannya oleh imam. Yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatimi, ini yang masuk ke bab kita, dan memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah wa tawalli yaumaz zahfi, mundur dari medan pertempuran.
sudah tekad bulat menghunus pedang senjata, maju merangsek pasukan lawan, pasukan musuh, lagi pedang saling beradu, berkecamuk perang, dia malah mundur, takut mati. Maka ini dosa besar yang mencelakakan, membinasakan pelakunya. Yang ketujuh adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik yang tidak tahu hal-hal yang berbau keji, menuduh orang perempuan, seorang wanita mukminah yang baik dengan tuduhan zina. Hati-hati, tidak boleh kita sembarangan menuduh orang, apalagi orang baik-baik. Ya saya kan berusaha menyamakan kayak dia sepenampil. Nggak boleh kita menuduh orang sembarangan. Tuduhan antum itu atau tuduhan kita itu kalau nggak mendasar malah dosa besar buat pelakunya, berbahaya bagi pelakunya, ya. Makanya dari 7 perkara ini yang masuk ke subtema kita yang mana? Wa aklu malil yatimi. Ya, poin yang kelima, memakan harta anak yatim adalah satu di antara 7 perkara yang membinasakan, ya, yang akan menghancurkan dan menyebabkan pelakunya disiksa dan diadab di neraka jahanam. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua atau dalil yang ketiga selain ayat tadi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dan juga Imam Baihaqi dari jalur yang sama, Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu 'alal mimbar, Nabi pernah menyampaikan pesan di atas mimbar, uharriju mala ad-dha'ifaini, uharriju mala ad-dha'ifaini al-yatimu wal mar'atu. Nabi mengatakan, aku sangat menegaskan, menekankan pengharamannya, tidak akan memberikan ruang sedikit pun dalam hal hukum terhadap sikap menyalahgunakan harta 2 golongan manusia yang lemah. Aku sangat marah, aku sangat menekankan pengharamannya, aku sangat melarang tindakan kedoliman dalam merampas harta 2 golongan manusia yang lemah. Siapa itu? Al-yatimu wal mar'atu, anak yatim dan wanita yang lemah. Jadi kalimat uharriju udayyiquhu wa uharrimuhu ala man dhalamahuma, aku sangat mengharamkan, sangat melarang, tidak pernah memberikan ruang sedikit pun bagi siapapun juga tanpa kecuali. Dari perbuatan apa? Dari merampas harta, memanfaatkan harta dengan cara yang tidak benar. Harta siapa? 2 golongan manusia yang lemah, al-yatimu wal mar'atu, yatim dan seorang wanita. Dari 3 dalil di atas, 1 ayat dan 2 hadis, Syekh memberikan kepada kita 4 kandungan bab. Yang pertama, kata Syekh, tahrimu akli amwalil yatama zulma wa bayanu hali man fa'ala dzalika duna sababin fahum yakuluna naran tata'ajjaju fi butunihim yaumal qiyamah. Dari 3 dalil tadi di atas, kandungan bab yang pertama yang bisa kita pahami bersama adalah diharamkannya memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak dihalalkan syariat Islam. Dan 3 dalil di atas sekaligus menggambarkan kepada kita
tentang bagaimana kelak kondisi dan keadaan pelaku yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, duna sabab, tanpa ada sebab yang syar'i, tanpa ada indikator yang diizinkan oleh syariat Islam. Itu berarti ada indikator yang kita boleh memanfaatkannya asalkan syar'i dan sesuai dengan tuntunan syariat. Nanti kita bahas berikutnya. Pada intinya hadis tadi yang pertama menjelaskan dan ayat tadi memberikan kepada kita jadi kandungan bab yang pertama yang kita pahami adalah diharamkannya memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar atau kedoliman. Sekaligus tiga dalil tadi menjelaskan kepada kita tentang kelak bagaimana kondisi akan dialami bagi pelakunya ketika mereka memang memakan harta anak yatim tanpa sebab yang benar. Apa itu? Fahum yakuluna naron, mereka sama saja sedang memakan api, ya, yang kelak juga pada hari kiamat api itu pada akhirnya akan membakar perut mereka, ya, menghanguskan perut mereka dan menggelegar di perut mereka. Kapan itu? Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Yang kedua, kata Syekh, yuhramu aklu malil yatimi min ghairi hajatin daruriyatin, diharamkannya pakai ini aja tadi. Itu kelasnya rusak. Ini buat itunya. Baik. Yang kedua kata Syekh, diharamkannya seseorang memakan harta anak yatim min ghairi hajatin daruriyah, ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak, darurat, ya. Ingat, ada hajat, ada kebutuhan. Yang kedua, darurat. Yang harus kita ingat kalimat darurat. Dikatakan kondisinya darurat, yaitu ketika dia tidak memanfaatkannya, dia terancam kehidupannya, nyawanya, dan lain sebagainya. Maka dikatakan darurat. Sesuatu yang kalau tidak diambil mengancam kehidupan dia, nyawanya, keselamatannya, dan kesehatannya. Makanya kan dalam kaidah usul fikih ada sekian poin yang ulama katakan daruriyatul khams, ada yang mengatakan daruriyatus sitt. Ada 5 atau 6 perkara yang wajib dijaga, tidak boleh terganggu dan disakiti. Ad-dinu, agama, al-aqlu, akal, an-nafsu, jiwa kita. Ada yang menambahkan an-nasl, keturunan, ya. Al-mal, lalu harta. Yang keenam adalah al-irdu, kehormatan. Maka jika satu dari 6 perkara ini terganggu, nggak boleh, haram hukumnya, menyakitinya. Makanya dikatakan daruriyat, hal-hal yang daruri, sangat darurat, tidak boleh diganggu sama sekali. Maka dikatakan saya dalam kondisi darurat, maka Anda boleh melakukan itu. Boleh seseorang melakukan hal yang ternyata itu secara hukum asal melanggar syariat, tapi ketika dalam kondisi hajah daruriyah, membutuhkan dan dia terdesak, tidak bisa tidak, maka diperbolehkan dalam Islam, ya. Termasuk di sini masalah bagaimana ketika orang mendapat amanah mengelola harta anak yatim. Bagaimana cara dia manfaatkannya? Boleh manfaatkannya. Tapi hukum asalnya haram seseorang memakan harta anak yatim min ghairi hajah daruriyah, ketika dia tidak memiliki hajat, kebutuhan yang mendesak daruriyah.
wa innama israfan wa mubadaratan qabla bulughihim. Tapi dia dikatakan bukan dikatakan hajat dan tidak darurat, dia melampaui batas memanfaatkannya, melampaui batas dan terburu-buru menyerahkan harta anak yatim sebelum mereka berusia akil baligh. Makanya Allah katakan fa in anastum minhum rusdan. Jadi bahkan dikatakan di sini tidak hanya pada posisi status ini anak hanya baligh, tapi ada rusda. Ya, ar-rusdu. Seseorang dikatakan ar-rasyid itu sudah bisa berinteraksi, sudah bisa berkomunikasi dan bisa bertransaksi dengan baik. Punya kemampuan. Jadi tidak hanya balik dia, tapi ada kemampuan, bakat, punya kompetensi ya untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi. Baru itu dikatakan sinur rusyd, al-bulughu war rusydu. Sudah akil balik dan dia ar-rusyd, memiliki kemampuan dalam hal mengelola, tata kelolanya benar dan bisa berkomunikasi dan mengerti transaksi dengan baik. Sehingga Syekh menambahkan di sini Allah di ayat ke-6 An-Nisa mengatakan wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru. Jangan pula kalian memakan harta anak yatim dengan cara berlebihan, melampaui batas. Aji mumpung. Tidak boleh. Wa bidar ayyakbaru, dan jangan pula kalian menyerahkan buru-buru harta anak yatim kepada mereka sebelum mereka tumbuh dewasa dan sudah bisa berpikir matang. Karena ada orang balik tapi nggak bisa berpikir matang, itu ada. Makanya ada istilah al-hajru, pakai ha ya, bukan al-hajru, tapi pakai ha, al-hajru, yaitu pelarangan seseorang untuk tidak bertransaksi, tanda kutip jual beli, ketika tidak ada kemampuan dalam hal mengelola transaksi. Dikatakan mahjuran, terhalang. Makanya dalam istilah sekarang lagi musim pandemi ada namanya al-hajru as-sihhi, ruang isolasi. Pakai ha ya, hajru as-sihhi, ruang isolasi. Artinya ada orang yang harus diisolir, tidak boleh masuk ke ranah transaksi apapun ketika dia tidak memiliki ar-rusdu, rasyid, belum mampu untuk berpikir matang. Ya, nggak harus dewasa, matang. Kan orang sudah matang tapi belum dewasa. Ada dua-duanya, dia dewasa dan matang, akil baligh. Ya, sudah balik dan dia juga ada ar-rusdu, kemampuan untuk mengelola atau faham tentang tata kelola dalam hal transaksi, komunikasi dan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, man waliya yatiman wa qama ala amrihi wa tawalla islahahu fa innahu yajuzu lahu an ya'kula bil ma'ruf idza kana faqiran muhtajan ila dzalika biqadri qiyamihi alaih. Yang ketiga, siapapun di antara kita yang ditakdirkan menjadi wali, diberikan kekuasaan untuk mengelola harta anak yatim dan mengembangkan harta anak yatim. Makanya dalam bab fikih itu di antara cara yang tepat mengelola harta anak yatim dengan cara bagaimana? Diputar untuk apa? Bisnis, perdagangan. Cara yang paling tepat untuk mengelola harta anak yatim adalah dengan cara diputar untuk berdagang, bisnis. Fa innahu yajuzu, maka siapapun di antara kita yang diberikan amanah kepercayaan mengelola harta anak yatim dan mampu menerapkan konsep tata kelola dengan baik dan benar, maka dia boleh mengambil haknya. Mengambil apa? Hak dia. Kapan? Idza kana faqiran muhtajan ila dzalika. Kalau dia secara status ekonomi orang yang fakir. Orang yang fakir, yaitu dia orang yang tidak memiliki harta dan dia memang aslinya miskin, tidak memiliki pendapatan tetap yang bisa mencukupi kehidupan dia, ya.
Kemudian bagaimana kalau dia orang kaya? Allah katakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Oh, dia orang kaya, harus dia punya rasa iffah. Nggak usah ngambil, Anda kaya. Yang diperkarakan Anda butuh, Anda miskin, maka Anda berhak mengambil jatah Anda, ya. Wadzalika biqadri qiyami alai. Hak yang dia manfaatkan, yang dia makan sesuai dengan kemampuan dia, kapasitasnya. Tidak dengan sistem yang orang sekarang lagi ngetren istilah oligarki. Mumpung diberi kekuasaan maka aji mumpung. Tidak. Kalau toh Anda fakir, bukan berarti silakan diambil, terserah Anda. Ada harta yatim 10 miliar, Anda makan 9 miliar. Tidak boleh. Biqadri qiyami, sesuai dengan kemampuan dia dalam tata kelola terhadap harta anak yatim. Biqadri qiyami, hati-hati. Tidak dilepaskan secara totalitas, mutlak tidak, tapi ada aturan mainnya, ya. Makanya di ayat yang ke-6 Allah mengatakan petikannya, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka siapapun di antara Anda, di antara kita yang diberikan kepercayaan mengelola harta anak yatim dan dia fakir, butuh untuk makan sehari-hari, punya tanggungan keluarga, falyakul bil ma'ruf. Silahkan makan dari harta itu, tapi dengan cara yang ma'ruf. Menurut siapa? Allah. Bagaimana takarannya? Sesuai kebutuhan. Maaf, misalnya Anda punya istri 1, anaknya 2, tidak punya pekerjaan tetap, jelas statusnya adalah pengangguran misalnya. Kebutuhan Anda sebulan berapa? KHL-nya, kebutuhan hidup layak, itu dirinci. Sabun butuh berapa, odol butuh berapa, sikat gigi setiap bulan ganti, berapa harganya, baju sekali ganti, bukan sebulan ganti baju 5 kali, tidak, ya, pakaian dalam atau yang luarnya. Yang berikutnya beras untuk bertiga berapa kilo, sekilo sehari cukup enggak? Cukup, berarti sebulan 30 kilo. Lauknya apa yang Anda makan? Oh, ini haji mumpung, harus kambing, sapi, ya. Tidak, yang setara. Jangan pagi kambing, siang sapi, malam ikan tuna misalnya. Ya tidak, ya. Sesuai dengan kebutuhan Anda, tidak dengan konsep oligarki tadi itu, aji mumpung, diberikan sebuah kesempatan dan peluang, tidak. Secukupnya. Karena konteks seseorang itu ketika kelaparan, ya, di tengah hutan harus makan yang haram, itu dalam redaksi ulama mengatakan ma yasuddu ramaqahu, sekedar menghilangkan haus dan lapar, ya. Jadi kondisi darurat sekalipun ketika antum di hutan, maaf, nggak nemu air yang halal, nggak nemu makanan yang halal, adanya bangkai, ya, atau hewan yang haram dimakan, Anda kelaparan, nggak makan mati. Anda sembelih dengan cara syar'i, terus dikatakan ini mubadir, ini saya baru makan cuman kakinya sepotong ini, setengah on misalnya. Kan katanya nggak boleh tabdir dalam Islam, mubadir haram. Ya saya habiskan semua, tidak. Karena ini bukan barang halal, ini barang haram. Sehingga ulama fikih mengatakan ma yasuddu ramaqahu, sekedar menghilangkan dahaga di kerongkongan dia dan sekedar menghilangkan lapar, ya. Tidak aji mumpung. Wa qalu ta'ala, dan juga firman Allah Rabbil Izzah di ayat 34 Al-Isra, wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Lihat, mendekati saja Allah sudah mengingatkan kita, memperingatkan kita, ya. Wala taqrabu malal yatimi, jangan pernah sekali-kali kalian berani mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kalau kita harus mendekatinya, bagaimana caranya? Boleh Anda mendekatinya,
Tadi di awal kita katakan sudah memiliki kemampuan dalam hal tata kelola, mengelola harta anak yatim. Maka sebagian ulama fikih mengatakan pengelolaan harta anak yatim yang berlimpah yang terbaik diantaranya adalah dengan jual beli, transaksi jual beli. Illa billati hiya ahsan. Kalau tadi dibolehkan oleh Allah Rabbul Izzah, billati hiya ahsan, dengan cara yang bermanfaat, ahsan, yang terbaik. Tidak versi kita, tapi versi syariat Islam. Sampai kapan? Hatta yablugha asyuddahu. Sampai anak yatim itu sudah tumbuh apa? Dewasa, ya. Sampai anak yatim itu tumbuh dewasa. Adzan dulu silakan ya, sudah adzan. Silakan diadzani. Baik, kita lanjutkan pada poin yang keempat, yang terakhir dari kandungan bab. Syekh mengatakan di sini, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiril Qur'anil Karim, Qur'anil Azim, berkata Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, buku tafsirnya, qala al-fuqaha, berkata para ulama ahli fikih, lahu an ya'kula min aqallil amrayni ajruhu misluhu au qadra hajatihi. Ketika ada toleransi dari syariat Islam, dari Allah bagi orang yang diberikan wewenang mengelola harta anak yatim, boleh memakannya, maka kata para ulama ahli fikih mengatakan dia boleh memakan dengan mempertimbangkan dua hal yang paling ringan nominalnya, paling ringan nominalnya. Kalau toh dia mengambil upahnya, maka harus yang sepadan, misluhu, sepadan dengan kemampuan yang dia keluarkan.
atau sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti kita lah ketika harus mengajukan lamaran kepada perusahaan, maka perusahaan pun ketika membutuhkan karyawan dengan melakukan analisa kebutuhan. Siapa yang dibutuhkan? Apa tingkat kebutuhannya? Siapa pelamarnya? Apa yang dia sandang dari predikat akademinya? Dilihat dulu. Pun ketika orang diizinkan oleh syariat Islam memakan harta anak yatim, ambillah yang paling ringan dan paling kecil nominalnya dalam hal upah itu tadi. Minimalnya mislu, yang setara dengan yang dia memang lakukan, atau sesuai dengan kadar hajat yang dia butuhkan. Sekali lagi, tidak dalam konteks redaksinya aji mumpung. Wakhtalafu, namun ternyata mereka para ulama ahli fikih berbeda pendapat. Hal yaruddu au yuraddu idza aisara ala qaul. Ketika tadi dikatakan kalau Anda yang diberikan amanah mengelola harta anak yatim boleh memakannya. Lantas ketika si pengelola ini di kemudian hari, tahun demi tahun usahanya maju jadi kaya raya, apakah harus mengembalikan yang dia makan? Nah, ini jadi masalah lagi. Begitu berhati-hatinya para ulama. Begitu mereka tidak ingin salah dalam memberikan fatwa. Kenapa? Ini bukan masalah remeh-temeh, bukan masalah sepele, bukan masalah kecil, tapi harta anak yatim yang Allah sebut di Al-Qur'anul Karim. Sehingga apa yang dilakukan bagi orang yang mengelola harta anak yatim ketika di kemudian hari dia sukses, dia sudah mapan kehidupannya, apakah harta yang kemarin dia manfaatkan, dia makan dari mengelola harta anak yatim itu harus dikembalikan? Ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma la, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kenapa demikian? Li'annahu akala bi ujrati amalihi wa kana faqiran. Karena dia dulunya memanfaatkan harta itu sesuai dengan upah dan tenaga yang dia keluarkan, dan dia fakir saat itu, sudah mengambil haknya. Wa hadza huwas sahih. Ini pendapat yang dianggap benar inda ashabis Syafi'i, menurut pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Li'annal ayah abahat al-akla min ghairi badalin. Karena redaksi ayat tadi secara eksplisit, ya, dipetikan ayat ke-6, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka barang siapa yang mengelola harta anak yatim dan harus memakan dari harta itu, maka dengan cara yang ma'ruf. Ayat itu tidak ada indikator yang menunjukkan harus diganti. Tapi secara lahiriah ayat itu Allah katakan wa man kana faqiran, maka barang siapa yang fakir, membutuhkan harta, falyakul bil ma'ruf, silakan mengambil sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada kalimat yang mengindikasikan harus ada penggantian dari yang dia manfaatkan. As-sani, pendapat yang kedua, na'am, ya, dia harus menggantinya. Ini pendapat kedua, dia harus mengembalikan. Kenapa demikian? Kata pendapat kedua ini, li'anna malal yatimi 'alal hadar. Karena hukum asal harta anak yatim haram untuk dinikmati. Urusannya bahaya. Urusannya bahaya, bukan masalah enak enggak enaknya, tapi berbahaya. Dan hukum asalnya dilarang memakan harta anak yatim. Wa inna ma ubiha lil hajah. Hanya saja ketika Islam membolehkan, mengizinkan lil hajah, karena ada apa? Kebutuhan. Maka kata pendapat yang kedua ini, fayaruddu badalahu, harus mengembalikan gantinya sesuai yang dia ambil saat itu. Ka'akli malil ghairi,
lil muttar la indal hajah. Seperti seorang memakan harta orang lain, ya, ka'akli malil ghair, seperti orang yang memakan harta orang lain lil muttar, karena dia terdesak, la indal hajah, bukan ketika dia butuh. Beda ya antara membutuhkan dengan orang yang terdesak, kondisi apa? Darurat. Kan sering kita bilang begini, sakjane aku ya butuh, sebenarnya saya juga butuh, tapi kan bukan darurat. Beda orang mengatakan saya sangat-sangat terdesak, butuh dengan uang itu misalnya. Makanya kata para ulama, seperti orang makan harta orang lain, ya, diperbolehkan kapan? Lil muttar, dia sudah terdesak dan kondisi darurat. La indal hajah, bukan ketika dia hanya butuh saja. Ini kaidah yang baku yang sudah disampaikan oleh para ulama kepada kita, yang pada intinya adalah tidak menggunakan kaidah aji mumpung, tapi berhati-hati, ya. Walaupun ada yang mengatakan pendapat yang kuat adalah yang pertama, nggak harus mengembalikan, karena memang ada indikator yang dia boleh memakan harta anak yatim. Kapan? Al-fakru, dia fakir membutuhkannya, dan dia dalam hal pelaksanaan tata kelolanya sudah benar sesuai dengan syariat Islam, ya. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Monggo Mas. Bahwa yang paling baik dari mengelola rakyat anak yatim adalah diniagakan jual beli. Iya. Jual beli sendiri kan ada dua, bisa untung bisa rugi. Ketika rugi dan bangkrut itu gimana saja? Iya. Tadi kita katakan bahasa sebagian fuqaha ahli fikih, mereka mengatakan tata kelola yang benar atau yang baik versi mereka adalah diniagakan. Ketika bangkrut, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata para ulama, dilihat dulu apakah bangkrutnya unsur kesengajaan atau memang karena musibah. Beda ya. Kalau kita memang tidak pandai berdagang, tidak pandai konsep perniagaan, jangan berdagang. Ingat, Nabi melarang Abu Dhar untuk berdagang karena nggak mampu dalam hal tata kelola dagang. Kan ada konsepnya, ada ilmunya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh datang ke pasar kami ini orang yang tidak faham ilmu berdagang. Karena Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab wajibnya kita berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Maka Umar marah. Tidak boleh, ya, tidak halal orang masuk ke pasar kami untuk bertransaksi jual beli kecuali saya memiliki ilmu dalam hal perniagaan jual beli, paham ilmunya, ya. Ibaratnya kalau kita belajar apa teknik dasar marketing mix kan dengan kata 4P tadi itu, ya, produk, ya, place, price, promotion. 4P kata mereka, itu dasarnya orang mau bisnis, ya, marketing mix itu. Kalau ini nggak ada pahami, bahaya. Kalau Anda orang yang ahli dan pandai membaca segmen yang akan kita tawarkan produk kita, dan ternyata Anda bukan kesengaja sudah benar tata kelolanya, qadarullah ada yang menipu, kan bukan kesalahan kita. Makanya harta anak yatim itu tidak lantas Anda manfaatkan semua totalitas, tidak, ya, harus pandai mengatur mana yang Anda kelola, mana yang disimpan terlebih dahulu. Ini harus kita paham bersama. Kenapa? Itu bukan harta kita, harta dia, ya. Selamatkan aset dia dengan cara yang tepat, ya, efektif, efisien. Dalam kaidah kita yang orang-orang mungkin pandai masalah bicara masalah benefit, keuntungan yang take and give adalah efektif, efisien. Makanya nggak lantas kita tadi itu aji mumpung, semua dicari dananya itu terus digelontorkan untuk usaha yang dia langsung kelola. Itu kan berarti dia nggak paham tata kelola. Dicobakan dulu,
hartanya ada 10 miliar, coba tuh diambil setengah M dulu misalnya. Oh, bagus prospek 1 M. Tapi harus ada evaluasi di situ. Karena kelemahan kita tidak pandai mengevaluasi, tidak pandai membaca pasar, bukan meramal ya, tapi melihat perkembangan. Siapa yang akan saya jadikan sebagai konsumen saya? Harus pandai melihatnya, minimal dengan 4P tadi itu. Produk yang akan kita jual itu apa? Place, tempat yang akan kita jadikan untuk menaruh itu produk layak untuk jualan enggak? Ya. Misalnya kita begini, membuka warung makan di tengah-tengah kuburan, yang makan mikir kan? Ya. Buka warung makan di jalan yang padat, nggak ada parkirnya, ya bunuh diri. Ya. Yang ketiga, buka warung makan, ya, kelasnya middle up, menengah ke atas. Bukanya di kampung yang mereka daya belinya rendah dan hanya bisa beli nasi bungkus maksimal 2.000. Yang Anda jual seporsi 200.000, ya bunuh diri. Makanya minimalnya 4P tadi itu betul-betul dia pahami dengan baik dan benar, ya, place-nya. Terus price-nya, di harganya terjangkau kalau mereka. Segmen Anda siapa? Anak TK misalnya, sukanya makanan ringan dan lain sebagainya. Lalu promotion, bagaimana promosi kita? Kalau itu sudah tepat, maka usahakan pertama mengelola tidak semua digelontorkan. Ada masa eksperimen, percobaan di situ, agar kita nggak terkesan zalim dalam mengelolanya, ya. Maka berhati-hatilah, karena kata ulama hukum asal adalah haram manfaatkannya kecuali kita memiliki kapabilitas dan kredibilitas, ya. Lawang kita aja, mohon maaf, kita saja ketika mau bangkit membuka usaha UMKM, orang bilang sekarang yang menengah, ya, itu mikir kan, modalku piro, sing arep tak dol iki opo, untungnya piro, kira-kira iki prospek pora kan gitu. Itu kita keliling dulu pasar-pasarnya. Saya harus ngontel, apa dorong gerobak, apa ngetem di rumah, atau saya cukup reseller saja, atau saya hanya menjualkan saja. Maka sering orang mengatakan, pengalaman orang yang mungkin dalam dunia bisnis, kalau Anda tidak punya modal, jangan menggaji orang, Anda yang harus digaji mestinya, supaya nggak salah dalam mengelola keuangan. Itu yang kita harus pikirkan, karena ini bukan harta kita. Perkara rugi nomor loro, rugi ya rugi ben. Dolim, kasihan dia. Orang tua dia dulu kerjanya masya Allah serius, menyiapkan invest untuk anaknya, aset untuk anaknya. Karena Nabi juga bilang sama sahabat yang lainnya, engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka begini, mutasawwilin, ngemis. Jangan. Itu berarti Anda nggak disalahkan dalam syariat menabung, boleh, tidak salah. Karena ketika sahabat Nabi yang mulia ingin melepaskan seluruh hartanya, karena dia hanya punya anak putri tunggal, Nabi menegur nggak boleh. Kalau nggak ingin berwasiat untuk wakaf hartamu itu maksimal 1/3, wasulusu katsir, 1/3 sudah banyak itu. Engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan sepeninggalmu, itu yang terbaik. Ketimbang mereka engkau tinggal mati begini. Apalagi ini anak yatim, kasihan. Tidak boleh kita mengolah dengan sembarangan. Makanya sering kita katakan butuh sosok yang memiliki dua hal itu, capable, kredibel, memiliki kapabilitas, kemampuan yang teruji, expert di bidangnya, memang dia ahlinya dan dia bisa dipercaya. Mohon maaf, sering di antara kita tidak mustahil, ya, itu akan terpeleset tengah jalan. Kenapa? Tergiur. Bisa dikelola, oh bisa dimanipulasi, oh bisa diatur. Ini sudah bahaya, berbahaya. Maka sekali lagi, perlahan ambil yang sedikit dulu dikelola. Bila mohon maaf bukan karena faktor human error, salah tata kelolanya, tapi karena faktor lain, pertama takdir, ada musibah di tengah jalan, yaitu sudah udur buat pelakunya. Selama dia sudah menunjukkan itikat baik dalam hal tata kelolanya. Yang berhak menilai siapa? Yang ahlinya otomatis, ya, yang ahlinya. Tidak mungkin yang nilai Anda berdagang adalah tukang gorengan, nggak bisa. Yang mengerti ilmu dagang. Oh, Anda mau apa ini?
akan dievaluasi, diaudit. Ini nggak pas buat Anda, ini salah penerapannya, salah pengelolaannya, salah begini-begininya. Orang yang ngerti masalah itu juga dalam hal tata kelola. Maka sekali lagi, kalau memang sudah sesuai dengan bidangnya dan dia expert di bidang itu, dan qadar Allah tengah jalan karena faktor alam, ya, takdir Allah Rabbul Izzah dan kondisi orang sekitar yang menjebak dia sehingga terjatuh, ya beda kondisinya. Beda antara unsur kesengajaan dan karena unsur ketidaksengajaan, ya. Terus bagaimana saya menggantinya? Kalau Anda mampu ganti, ganti kalau bisa menggantinya. Kalau enggak, sudah gugur kewajiban kita. Makanya yang paling aman adalah diambil dulu sedikit-sedikit dikelola. Karena ini hak dia, bukan hak kita. Kalau bahasa kita mengelola harta anak ini ketika dia tumbuh dewasa, dia merasakan, oh ini loh hasil jerih payah orang tuaku. Itu yang memang Allah ingin kita agar benar dalam hal mengelola harta anak yatim. Wallahu alam bisawab. Fadhal ya. Kaitan dengan lembaga anak yatim. Ya. Ada Abdul Yatama, ada Aitam dan sebagainya. Iya. Itu kenyataannya itu anak-anak yang ditampung itu sudah ada yang dewasa lebih balik gitu. Tapi ketika dia mencari donasi itu kan untuk anak yatim. Sehingga itu diperbolehkan enggak itu dana itu untuk yang sudah dewasa. Terus sama ketika pengelola lembaga tersebut dia mendapatkan gaji, itu diperbolehkan enggak ketika dia dalam kondisi tidak fakir tadi. Dia mampu tapi dia karena dia pengelola pegawai terus dapat gaji dari harta tersebut. Baik, pertanyaan yang bagus tentang masalah anak yatim. Sering kita temui di lapangan, ada anak yatim sudah dewasa. Tadi kita di awal bahwasanya la yutma ba'da ihtilam. Nabi di hadis yang sahih riwayat Abu Dawud beliau mengatakan predikat yatim sudah tidak melekat lagi ketika anak ini tumbuh dewasa. Dan keliru kita kalau masih menabung mereka menggali dana untuk yatim. Maka dirubah namanya donasi kaum du'afa. Yang kedua, mereka yang kita bina itu harus diajarkan life skill, tata boga dan lain-lainnya. Jangan ajari anak-anak Islam, anak-anak kita itu suka unsur ada ketergantungan kepada orang lain. Ya, dulu nenek moyang kita aja orang tua kita keras didik kita kok. Suruh ikut nguli ya nguli, nyangkul ya nyangkul gitu kan. Supaya kamu tuh kalau bapak mati mendadak sudah ngerti cara nyangkul, cara ngayak pasir kan gitu, cara masang bata. Dunia ini orang bilang kan keras gitu. Maka sekali lagi lembaga yang maaf notabene-nya mengatakan yatim piatu, ya, ketika mereka dewasa mereka bukan yatim, sudah hilang predikat yatimnya. Loh, mereka kan nggak punya orang tua, Ustaz. Ya, masukkan ke posisi du'afa. Yang kedua, ajari mereka life skill. Life skill, ya, laki-laki yang misalnya diajari berdagang, juga perempuan sama menjahit, tata boga, semua diajari sehingga mereka bisa bangkit dikasih modal. Itu yang kita harus pahami oleh mereka yang mengolah maaf yatama, orang bilang gitu kan, yatim itu. Harus difahami konsep ini. Jangan sampai salah memberikan sebuah predikat yang harus dilekatkan kepada seorang anak. Sering ketemu malah udah kuliah. Ini siapa? Ini para yatim, Ustaz. Saya kaget. Wih, yatim gede-gede gitu. Yatim cekelane HP, laptop, bawa motor. Wah, lain lagi tuh urusannya. Ini benar yatim, Pak? Iya. Bawaannya Tiger misalnya. Motor modifikasi, ya. Motor restorasi misalnya sekarang lagi musim. Ini nggak benar dalam Islam, ya. Yatim itu kan yang kehilangan ayahnya, dia belum balik. Bila telah balik maka hilang predikat yatimnya. Masuk kemana kalau dia belum bekerja? Ya dimanfaatkan untuk bekerja.
Makanya sejak awal dia yatim itu tidak hanya dielus kepalanya, ditumbuhkan rasa percaya dirinya, kedewasaannya, tidak boleh menyerah gitu kan dalam hal kehidupan ini. Maka dirubah, mereka kaum du'afa yang tidak mampu. Bikin pos kedua, donasi kaum du'afa ya. Yang kedua, bagaimana mereka para pengelola yang digaji? Ini jadi masalah. Mereka yang menggaji siapa, pakai uang siapa. Nah ini harus dipahami dengan baik ya. Diusahakan yang memang mereka punya yayasan lembaga menangani anak yatim itu harus ngomong kepada pihak donaturnya, mohon maaf, kami dalam hal tata kelola ini butuh biaya operasional. Butuh apa? Biaya operasional. Apa saja sih? Ya misal transportasi wirawiri, kendaraan dinas, kemudian harus meluangkan waktu sehari 8 jam misalnya, atau bahkan 24 jam, bahkan 24 jam. Kita butuh operasional. Ya sudah, silakan kalian potong donasi kami 10%. Yang memang ada di Arab sana, misalnya Kuwait, Emirat, Qatar, Saudi itu biasanya sudah menjadi rasio umum. Silakan dikelola 10% untuk operasional atau akomodasi. Harus diperjelas sejak awal akad kita menerima donasi itu. Jika tidak ada, maka cari donasi dari pintu lain. Biaya operasional. Karena ada sebagian orang nggak mau tahu. Aku ngirim 10 juta untuk anak yatim ya. Jangan dikurangi sepeser pun. Bingung kita akhirnya. Loh ini gimana? Golek ODW. Maka Anda boleh open donasi untuk pengelolaan hal tata kelola dan juga operasional. Itu insya Allah diperbolehkan. Maka kita bagi sekian banyak lembaga yang mengelola ini harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati, berbahaya, sangat berbahaya. Karena mohon maaf, sekian banyak donatur paling senang suruh nyumbang anak yatim. Kenapa? Jaraknya gini dengan Nabi hari kiamat. Insya Allah donaturnya dengan Nabi segini, tapi yang ngelola dengan Nabi orang ketok. Yang ngelola mana? Terus nyemplung misalnya. Kenapa? Tidak benar dalam tata kelolanya. Yang dijamin ini kan donaturnya. Gini, loh Ustaz, katanya orang yang memberikan harta sedekah dari orang lain kepada yang membutuhkan seperti pelaku utamanya. Iya, seperti pelaku utama kalau melaksanakan sesuai dengan yang Islam perintahkan. Lanek balelo ya, sakara PDW melanggar syariat, itu yang berbahaya buat kita. Ya, mohon maaf, sekarang mulai banyak donatur yang kehilangan kepercayaan. Kenapa? Banyak orang yang dalam tata kelola menyimpang, bahkan sudah mencoreng nama baik Islam. Ini harus kita benahi, harus diperbaiki. Maka bagi mereka yang mendapat upah itu harus diperjelas dulu status upah itu dari mana, kemudian peruntukannya itu sudah benar tidak. Kalau dia orang mampu, punya income per kapita standar cukup untuk dia dan keluarganya, nggak usah ngambil. Karena Allah mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang diberikan amanah mengelola harta anak yatim ini, dia ghaniyan. Kata-kata ghani itu nggak harus kaya, berkecukupan. Ya, jangan dipahami kalimat ghani itu kaya raya, tidak. Minimalnya tarafnya adalah apa? Berkecukupan. Makanya orang sering dalam hal mungkin urusan tenaga kerjaan, mereka pakai rumus KHL kan, kebutuhan hidup layak, bukan lebih loh ya, bukan kehidupan hidup yang luas, lapang, yang lebih, tidak, tapi layak. Sehingga mereka memperhitungkan, kamu itu sabun sebulan berapa batang? 5, dicurigai. Makanya dikatakan layak KHL itu kan. Sama dengan Anda, ketika Anda memang Masya Allah, saya insya Allah nggak ngambil gaji, saya sudah bekerja sebagai misalnya bagian negeri sipil, sebagai seorang swasta, tapi berkecukupan, saya nggak ambil. It's the best, ini yang terbaik. Tapi kalau ada orang kita panggil sebagai orang yang mengelola
rumah ini bagi mereka, maka usahakan diperjelas statusnya. Kalau emang maaf sebagian donatur tidak rela itu uang dipetil lagi, diambil lagi, Anda harus berusaha mencari pintu lain. Ya, misal dengan wakaf produktif, membuka usaha yang mikro perdagangan, diambil 30%-nya untuk upah mereka. Jadi itu orang sering mengatakan passive income yang aman ketimbang Anda hanya mengandalkan donasi. Ingat ya, orang yang selalu mengandalkan donasi, kalau donaturnya mati bingung. Sering begitu. Mandeknya tata kelola di lembaga apapun ketika tidak pandai memanage yang harus di manage. Yang kedua, selalu mengandalkan donasi, karena donatur manusia, cepat atau lambat akan mati. Ahli warisnya belum tentu kayak yang pertama. Wah, enak men kon neruske bapakku. Ya, golek angel metune gampang, ora sudi. Ya, karena mohon maaf, sempat terjadi ya, seorang alim sudah niat mewakafkan bukunya, meninggal mau diambil sampai menerima wakaf, di antara ahli warisnya nggak terima. Nggak bisa, hargai dong bapak saya dalam hal ini sampai mati, bapak saya terus nulis buku, akhirnya dibeli sebagiannya, dibayar. Itu realita loh ya di lapangan. Maka usahakan semuanya betul-betul proporsional, karena dalam konteks Islam, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau emang Anda hidupnya cukup dan nggak butuh tambahan, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya, karena Nabi mengatakan waman yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha iffah, menjaga kehormatan dirinya, tidak tamak, tidak rakus, Allah akan mencukupi dia, Allah akan memuliakan dia, dan Allah akan menghormati dia, dan Allah akan menutupi aib-aibnya. Itu yang benar dalam Islam ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, silakan. Ada lagi? Monggo Mujahidin. Kalau ada orang yang pinjam membayar, Iya. sudah kita bekerja untuk membayar sampai sekian tahun. Yang dia pinjam saat itu nilainya itu sangat tinggi, karena Besar. Iya. apakah pengembaliannya senilai yang dia pinjam baru itu Iya. Ini tidak jarang terjadi orang minjem harta titipan anak yatim. Ya, bagi kita usahakan jangan dipakai. Sama halnya kayak orang mungkin manfaatkan uang kas masjid dipinjamkan, nggak boleh itu, nggak boleh ya, karena itu untuk masjid. Ini kan tolong menolong, betul tolong menolong, tapi yang dipakai salah kan gitu. Jadi pertama kita harus saling mengingatkan, apalagi harta anak yatim jangan dipinjam. Apalagi jelas yang mau minjam itu pekerjaannya nggak tetap, titelnya SBT serabutan, seminggu kerja 2 bulan nganggur, bahaya. Yang kedua, dia minjem misalnya waktu itu misalnya 20 tahun yang lalu minjem 20 juta. Ulama memang berbeda pendapat. Berapakah yang dia kembalikan nominalnya? Apakah sama atau ada perubahan? Dua pendapat. Ada yang mengatakan sejumlah yang dia pinjam, ada yang mengatakan sesuai inflasinya. Kalau yang meroja yang kedua, matang dia. Matang itu. Ya. Karena uang 20 tahun yang lalu 20 juta, sekarang boleh jadi sama dengan berapa? 200 juta. Misalnya seperti itu. Misalnya, ya. Antum sekarang dikasih uang misalnya waris 1 miliar. Sekarang 1 miliar itu kalau bikin rumah cukup enggak? Enggak cukup. Kenapa Ustaz? Yang rumahnya gede misalnya. Rumahnya dibangun 20 kali 30. Ya enggak cukup. Butuh 5 miliar segitu misalnya. Karena ada inflasi itu. Ada penurunan nilai terhadap tukar uang tadi itu, rupiah ataupun dolar. Maka kita katakan sebagian ulama mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di tengah-tengah. Iya, sesuaikanlah
Masa ente dulu itu uang segitu itu sudah bisa beli mobil yang sekarang harga 200 juta. Ya, atau bayangkan tahun 80-an misalnya ya. Uang 20 juta kan sudah Masya Allah. Masya Allah itu. Dulu itu tahun 93 saya masih ingat. Uang 5 juta bisa bangun rumah. Tembok. Tembok ukuran 5 kali 13. Dan lantainya ubin waktu itu, belum ada keramik ya. Ubin, orang bilang jubin. Kayu semua. Bukan kusennya bukan beton cor, tidak, bukan batako, bata. Tahun 93 ya. Nominal 5 juta jadi rumah loh ya. 5 kali 10 lah minimalnya. Bagus. Bagus itu dengan kayu kelapa yang bagus. Itu tahun 93. 5 juta. Sekarang rumah 5 kali 10 cukup 5 juta. Pondasinya kurang. Ya, wong pasir sak truk sekarang 2 juta. Bata 1.000 rupiah sekarang paling murahnya. Pak Toto tahu harganya pasti ini. 1 juta Pak ya. 1,5. Nah, 1,7. Lihat itu. Nggak bisa untuk 5 juta bangun rumah. Mikir, tukangnya belum dihitung kan gitu. Makanya ada ulama yang tengah-tengah. Ya sesuaikanlah. Sesuaikan. Loh, aku piye bayar ya? Dulu kamu nggak pernah mikir gimana ngambilnya asal mau makan, sekarang kok orang suruh ikut mikir bantu kamu, ya nggak bisa kan gitu. Kan orang bilang enak di lo kan gitu. Lo yang ketawa, gua yang nangis kan gitu. Banyak kasus, mohon maaf, jangan sampai disepelekan. Harus mengganti, harus mengganti. Bagaimanapun caranya. Saya punya rumah ini aja ya ini. Asetmu ini mbok hitung kan gitu. Ya anak saya mau dikemanakan, tetap sama Anda anak Anda gitu kan aja. Itu saya mau taruh mana? Taruh di rumah Anda. Rumah Anda dihitung berapa harganya? Oh 2 miliar. Jual. Dijual. Orang itu kan cara hakim menangani kasus piutang, orang yang punya hutang itu kan ditanya, kamu punya aset enggak? Punya Pak. Mana? Rumah. Dihitung tuh rumah. Dihitung. Karena Nabi sudah mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang berkecukupan mampu untuk membayar hutangnya dan dia yumatil sengaja menunda itu zulmun. Kedoliman itu artinya haram. Artinya haram. Makanya saya pribadi juga mengingatkan juga pada yang lainnya. Jangan hanya semangat untuk mengelola keblinger lihat duitnya. Sayang ki kalau nggak dipakai gitu kan. Gue apa mas? Tak silisik ya. Hari kita pakai manajemen AA, afan akhi, takdir menentukan lain. Saya udah berusaha maksimal, tapi usaha saya bangkrut. Ya itu nggak benar juga dalam masalah ini. Dulu kenapa Anda semangat di bawah naungan payung yayasan mengolah anak yatim? Berarti niatnya dulu nggak benar. Niatnya tidak benar. Ingat ya. Bicara masalah niat saja ulama dan mengingatkan kita. Ma'alajtu syai'an ya ala nafsi asyad min niyah. Saya belum pernah mengalami kesulitan membenahi pribadi saya lebih berat dari masalah niat. Hati-hati itu. Tetap harus dikembalikan. Kalau Anda berpendapat yang kedua, wah udah siap-siap disita harta antum. Ya, harus dijual aset dia. Oh cuma masukin motor sini. Lebih itu duit satu-satu untuk anak yatim. Dulu Anda raja tega ngambil uang untuk dimakan. Sekarang harus tega menjual aset. Harus itu. Harus. Bahkan dalam hukum Islam, dalam qadha fil Islam, ada orang yang punya hutang, terus nggak mampu bayar, nggak punya aset, di penjara dulu. Di penjara. Sampai kapan? Sampai ada yang melunasi hutangnya. Bayangkan untuk ditunggu setahun. Mas ada yang baik hati enggak? Belum ada. 10 tahun ada enggak mas? Durung. Sampai mati enggak tahu kita. Karena dalam hal ilmu qadha dalam Islam itu ya, sampai ada orang berbaik hati, kesian sama dia, wis utang piro? 2 selesaikan. Kalau ada. Hari gini donasi ya setengah mimpi kita mungkin ya. Makanya
Berhati-hatilah. Makanya Allah mengatakan fal yasta'fif, lebih aman buat Anda punya iffah. Enggak apa-apa saya hidup miskin, yang penting tidak ada hutang. Enggak apa-apa saya kekurangan, yang penting tidak menyalahgunakan wewenang. Itu yang paling enak. Karena memang seperti kita bahas kemarin, hutang itu adalah hammun bil laili, beban di malam hari, dullun fin nahari, kehinaan di siang hari, wa mani'un min dukhul jannah, penghalang Anda masuk ke surga Allah kalau Anda nggak punya niat membayarnya. Karena kita kupas kemarin masalah piutang, kalau sejak awal niat membayar, Allah lunaskan, Allah selesaikan. Tapi kalau niat sudah jelek, nggak bayar-bayar sampai sekian puluh tahun, itu berbahaya. Makanya saya pribadi juga mengingatkan dan semuanya, Anda kalau punya utang sama orang belum bisa lunas, ngomong aja, maaf mas belum bisa lunas ya. Saya gak dapat keluhan banyak, bukan di sini ya, di luar sana. Ya. Saya kalau nagih hutang, kayak saya yang ngemis akhirnya. Dan dulu dia ke saya nangis ngemis. Makanya saya sering pakai istilah, jangan sampai kita ngutang semangat, bayar telat. Ya, makanya sering kita dengarkan ada meme atau meme di sosmed itu, yang ngutang mangan daging di restoran, sing ngutangnya mangan kerupuk karo uya. Itu saking jengkelnya mereka loh ya. Terjadi loh, itu terjadi. Dan saya mengantongi buktinya, dan saya tahu siapa orang-orang gitu loh. Saya kadang takut sendiri, wah saya gimana. Makanya saya pribadi pun ngomong sama yang mengutangi, maaf saya off dulu. Iya, maaf saya belum mampu dalam tempo sekian tahun misalnya. Harus diingatkan dan menegur kita. Makanya kan pesan Nabi itu, tulis di bawah bantalmu wasiat utangmu piro. Jangan sampai antum tidur ngorok kecuali sudah dituliskan di bawah bantal jumlah nominal piutang. Apalagi tadi itu manfaat harta anak yatim untuk kepentingan perut. Bahaya. Mending antum nguli nyemir sepatu 5.000, ngepel di warung makan sehari 10.000, ketimbang makan harta yang tidak jelas, apalagi subuh, apalagi harta anak yatim. Berbahaya. 20 tahun selesaikan. Punya aset apa? Jual. Harus ditutup. Karena dosa. Dosa masalahnya itu. Dosa. Karena nekat Anda. Terlalu nekat. Makanya orang yang paham ilmu sekalipun nekat berbuat dosa dikatakan jahil. Dikatakan jahil lah ulama. Jahil dia. Kenapa? Jahil nggak berpikir implikasinya, nggak berpikir dampak negatifnya, maka dikatakan dia jahil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.